Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Mariani. NIM saya 1920102000412. Saya dari kelas manajemen 4A5. Saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu manajemen keuangan dalam Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen dalam perspektif Islam yang dibantu oleh dosen kami, yaitu Muhammad Junaidi, SS MSI. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dalam Islam. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen keuangan dalam Islam. Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pengontrolan sumber daya untuk mencapai sebuah sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen keuangan dalam Islam merupakan sebuah pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu, dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara membelanjakan dan mengalokasikan di jalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Materi yang kedua yaitu mengenai prinsip manajemen keuangan dalam Islam. Yang pertama, mulai dari aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti setiap hal yang dilakukan sebagai upaya memperoleh harta yang semestinya dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua yaitu aktivitas perolehan aktivitas. Dalam hal ini berarti ketika kita ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip. Prinsipnya yaitu uang sebagai alat tukar, bukan sebagai alat komoditi yang diperdagangkan. Hal tersebut dilarang oleh agama. Yang ketiga yaitu aktivitas penggunaan dana, yang berarti setiap harta yang diperoleh dan digunakan untuk hal-hal yang semestinya, seperti membeli barang yang konsumtif dan juga untuk infak, sedekah, ataupun wakaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen dalam keuangan Islam yang meliputi 3 hal besar. Yang pertama yaitu cara memperoleh uang, yang kedua cara pembelanjaan uang, dan yang ketiga yaitu profesi keuangan. Yang pertama dari sisi cara memperoleh uang. Berbeda dengan sistem konvensional, cara mendapatkan uang dalam bisnis berbasis syariah tidak boleh sembarangan. Segala bentuk transaksi keuangan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam harus dihindari, seperti melakukan transaksi dengan benda yang haram, transaksi riba, dahar, atau transaksi yang tidak jelas kepastiannya, transaksi maisir atau transaksi yang berbau spekulasi, adanya unsur suap atau riswah, terdapat unsur penipuan, transaksi yang maksiat, dan juga transaksi-transaksi yang zalim. Transaksi tersebut harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, dalam hal profesi. Kita harus menjalankan profesi sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan apa yang dilakukan dan juga dipedamkan dalam agama. Profesi seperti pedagang dan juga penyedia jasa harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan syariah agama Islam. Hal ini penting agar harta atau uang yang didapat sesuai dengan poin yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip agama Islam. Yang ketiga dari sisi pembelanjaannya. Pembelanjaan dalam manajemen keuangan syariah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar syariah Islam. Keuangan syariah misalnya tidak boleh membelanjakan hartanya di tempat yang maksiat. Jadi lembaga keuangan syariah tidak boleh berinvestasi di bisnis yang dilarang oleh agama Islam. Pengusaha yang menjalankan bisnisnya secara syariah juga harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Materi yang ketiga yaitu perbedaan manajemen konvensional dan juga manajemen syariah. Pada cara pengambilan keputusan manajer, di manajemen konvensional, manajer menghadapi masalah atau memecahkan masalah dengan melakukan suatu keputusan atau tindakan yang diambil pada masa lalu atau berprinsip pada tradisi perusahaan. Sedangkan untuk manajemen syariah atau manajemen dalam Islam, langkah yang diambil oleh manajer dalam membuat keputusan atau suatu tindakan harus berdasarkan pada aturan Allah yang terkandung pada Al-Quran dan juga hadis.
serta contoh-contoh dari para sahabat Nabi. Materi yang keempat yaitu sistem manajemen keuangan dalam Islam. Sistem yang digunakan dalam syariah atau dalam Islam mengacu pada metode Islami dan juga dasar hukum agama Islam sebagai pedoman. Prinsip dasar syariah berasal dari aturan ketetapan dari Al-Quran serta sunnah Rasul dan landasan hadis. Jika dalam perumusan tersebut dilarang, maka dalam prosesnya juga tidak boleh dilakukan, karena kita harus melakukan sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu yang ada pada Al-Quran dan juga hadis dan sesuai dengan sunnah Rasul, termasuk melarangnya adanya jual beli barang haram ataupun adanya riba. Materi yang kelima yaitu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Ada 5 hal. Yang pertama yaitu berhutang dengan akad dan tanpa riba. Yang kedua, akad jual beli bisnis online. Yang ketiga, simpan pinjam di bank syariah. Yang keempat, jual beli produk yang halal. Yang kelima, pembuatan billing atau invoice. Terakhir, materi yang keenam yaitu pengelolaan yang diterapkan oleh keuangan syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu yang pertama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan yang dicapai berdasarkan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terbebas dari bunga karena bunga atau riba dilarang dan juga haram hukumnya di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu menerapkan prinsip bagi hasil. Yang kelima, sektor yang dibiayai halal hukumnya. Dan yang terakhir, tidak ada investasi haram. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen keuangan dalam Islam, yang meliputi pengertian manajemen keuangan Islam, prinsip-prinsip keuangan dalam Islam, perbedaan manajemen konvensional dan juga manajemen syariah, sistem keuangan syariah, transaksi-transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, dan juga pengelolaan yang diterapkan oleh keuangan syariah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.